Di lembah Himalaya, lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama meninggalkan istananya untuk mencari makna hidup. Ia meninggalkan harta, kekuasaan, dan kemewahan untuk memahami mengapa manusia harus menderita. Setelah bertahun-tahun bertapa, ia menemukan pencerahan di bawah pohon Bodhi dan dunia mengenalnya sebagai Buddha yang tercerahkan. Tapi, di sisi lain dunia, Al-Quran menyebut seorang tokoh misterius bernama Zulkifli, seorang manusia soleh, sabar, dan mulia. Siapakah dia sebenarnya? Dan mungkinkah sosok suci yang dikenal sebagai Buddha sebenarnya adalah Nabi Zulkifli yang disebut dalam kitab suci Islam? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Surah Al-Anbiya 85-86. Tidak banyak kisah tentang dirinya. Tidak disebutkan di mana ia diutus, kepada siapa ia berdakwah, atau bagaimana perjalanan hidupnya. Hanya satu hal yang jelas, Zulkifli adalah manusia yang sangat sabar, soleh, dan bertanggung jawab. Lalu muncullah satu teori dari para sejarawan Muslim India kuno, bahwa Zulkifli bukanlah nama gelar Arab semata, melainkan terjemahan dari tempat asalnya, Kapilavastu, tempat lahirnya Siddhartha Gautama. Dalam bahasa Arab, huruf P tidak ada. Kapila menjadi kafila, lalu berubah menjadi kifil. Maka, Zu-al-Kifil berarti orang dari kifil, atau dalam makna luasnya, orang dari Kapilavastu. Jika ini benar, maka Zulkifli bisa berarti sang Buddha dari Kapilavastu. Mari kita lihat kesamaannya. Buddha dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan penuh kasih. Ia menolak kekerasan, menahan amarah, dan mengajarkan keseimbangan antara dunia dan jiwa. Dalam tafsir Al-Quran, Zulkifli pun disebut sebagai hamba Allah yang sabar dan tidak mudah marah, yang memegang teguh tanggung jawabnya. Dua sosok yang hidup dalam jalan kesabaran, dua ajaran yang sama-sama menuntun manusia menuju kedamaian batin. Namun, perbedaannya pun tak bisa diabaikan. Buddha, dalam sejarahnya, tidak berbicara banyak tentang Tuhan sebagai pribadi. Ia lebih menekankan pada pencerahan batin dan hukum karma. Sedangkan Zulkifli, menurut iman Islam, adalah seorang nabi yang menyeru agar manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Dua jalan spiritual, namun keduanya mungkin berasal dari sumber yang sama. Wahyu yang diturunkan kepada setiap bangsa di muka bumi. Karena Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah togut." Surah An-Nahl 36. Mungkin Siddhartha Gautama adalah seorang Nabi Allah yang diutus kepada bangsa India. Mungkin ia membawa ajaran tauhid dan kesucian hati, yang kemudian perlahan berubah menjadi filsafat Buddhisme setelah berabad-abad berlalu. Dan mungkin nama Zulkifli dalam Al-Quran adalah cara wahyu menyebut sang pembawa cahaya dari timur itu. Kita tidak bisa memastikan dengan sejarah dunia yang terpecah. Tapi kita bisa melihat jejak cahaya yang sama. Kesabaran, kasih, dan pencerahan hati. Mungkin mereka bukan orang yang sama, tapi keduanya berbicara dengan bahasa yang sama. Bahasa jiwa yang mencari Tuhan. Dalam setiap agama, dalam setiap bangsa, Tuhan mengutus pembimbing. Dan dari Himalaya hingga Mekah, dari pohon Bodhi hingga Ka'bah, cahaya itu tetap satu. Cahaya petunjuk dari Allah, Tuhan semesta alam. Dan bagi tiap-tiap umat ada Rasul. Surah Yunus 47.